Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa sekalian, saudara, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Kang Amin dalam acara Sahur Time. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang cara membersihkan hati. Sudah hadir bersama kita seperti biasa narasumber kita Kiai Haji Misbahul Munir Khalil. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kiai. Sehat alhamdulillah. Kang Amin. Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah para pemirsa, Kiai kita Kiai Haji Misbahul Munir Khalil juga dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Dan seperti biasa beliau akan membersihkan hati kita, memberikan pencerahan kepada diri kita sekalian dengan membaca kitab Maraqil Ubudiyah. Para Kiai, kita pada hari ini kita akan baca kitab Maraqil Ubudiyah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang apa kandungan isi dari kitab Maraqil Ubudiyah tersebut. Alhamdulillah Kang Amin, ini kitab Maraqil Ubudiyah, ini syarahnya. Ya. Yang matanya itu adalah Bidayatul Hidayah. Ini dikarang oleh ulama besar dari Indonesia. Yakni Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Dikatakan Al-Jawi karena aslinya dari Jawa dan lebih spesifik beliau dari Banten. Kitab ini luar biasa isinya, berkaitan dengan akhlak, tasawuf, cara membersihkan hati. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, seperti Kang Amin sampaikan tadi, kita akan membahas masalah bagaimana cara kita membersihkan hati. Ya Kiai, seperti biasa kemarin juga sudah disebutkan, mungkin bisa diulangi, matan dengan sarah itu apa Kiai? Jadi kalau matan itu istilah kitab aslinya, ya. Kalau syarah itu adalah penjelasan-penjelasannya. Ini di tradisi pesantren insya Allah sudah maklum. Dan yang saya baca memang spesifik. Ya, ini berkaitan dengan al-qawlu fi ma'asil qalbi. Jadi pembahasan tentang maksiatnya hati atau dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kita, hati kita. Jadi hati juga bisa maksiat ya? Bukan hanya badan saja. Jadi Kang Amin begini, kalau berbicara asli kita, dilahirkan oleh Allah itu yuladu alal fitrah. Terlahir dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan suci. Jadi nggak ada dosa kita ini. Alhamdulillah ini adalah ajaran kita. Tetapi kemudian di perjalanan karena pengaruh lingkungan, ya, pengaruh orang tua, dan kawan di sekitarnya, akhirnya hati kita ini menjadi kotor. Lah kalau berbicara penyakit hati ini sebenarnya nggak cukup lah ya cuma 1 jam 2 jam. Tetapi paling tidak ini harus kita sadari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengingatkan kepada kita bahwa hati kita ini harus dijaga. Jangan sampai kotor. Karena hati ini yang akan menentukan baik dan buruknya perilaku kita. Dan penyakit-penyakit yang harus kita bersihkan apa saja. Di sini dikatakan i'lam annas sifatil madmumah. Ketahuilah bahwa sifat-sifat yang tercela itu sebenarnya banyak, ya. Dan cara mensucikannya tidak mudah memang. Berproses panjang lah begitu. Dan kita tahu zaman sekarang ini jarang orang membicarakan masalah hati ya, karena mungkin tertutup dengan masalah keduniaan. Tetapi ini penting untuk kita bahas apa saja penyakit hati itu. Mungkin bisa dimulai ya, dibaca kitabnya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam kitab ini disebutkan salasun muhlikat. Ada 3 penyakit hati yang dapat merusak, yang dapat membinasakan manusia. Ini Kang Amin. Yang pertama syuhun muta', pelit yang diikuti. Ada yang nomor 2 wahawa muttaba', hawa nafsu yang tidak terkendali. Yang nomor 3 wa i'jabul mar'i binafsih, ujub, bangga terhadap dirinya. Ini 3 penyakit ini kalau kita sederhanakan ada 3. Yang pertama adalah penyakit hasud, yang kedua riya, dan yang ketiga adalah ujub. Dan insya Allah kita akan jelaskan panjang lebar setelah kita akan selesai membaca kitab ini. Tadi disebutkan suhtul muta',
ada pelit yang dituruti. Berarti sebenarnya setiap manusia apakah memang punya sifat dasar pelit? Cuman ada yang diturutin, ada yang enggak gitu, Kiai. Itulah. Jadi kadang kita tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang sudah apa ya istilahnya diberi titipan lah kita ini. Sifat namanya pelit itu. Wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu hakikatnya pelit. Iya pelit. Masing-masing pelit semua? Ya, Kang Amin misalnya punya mobil. Kang, nyumbang Kang untuk masjid Kang gitu. Kira-kira. Mana yang mau dipinta Yai? Itu mobilnya untuk masjid. Dikasih apa? Tidak. Susah? Ya susah. Wajar, itu manusiawi itu. Tetapi yang madmuma adalah ketika yang namanya pelit itu diikuti gitu. Dipinta sama Allah 2,5%. Kok ditelan semua, nggak dikeluarin. Itu namanya pelitnya diikutin. Diminta sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Diwajibkan kepada kamu berpuasa misalnya ya. Berapa hari? Ayyama ma'dudat. Cuma berapa hari saja kok. Lah ini kadang-kadang kita nggak mau. Namanya pelit. Pelitnya diikuti. Sehari semalam kita punya waktu 24 jam. Diminta sama Allah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Benar nggak? Ya, okay. Dipanggil sama Allah kemudian. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Jadi dikit-dikit itu namanya nggak boleh gitu ya. Ya itu namanya pelitnya diikuti. Jadi Kiai, pembahasan tentang hasud ini yang merupakan bagian daripada sifat pelit. Ya. Itu maksudnya seperti apa, Kiai? Begini Kang Amin. Jadi berbicara hasud, saya katakan cabang bahkan lebih parah daripada pelit. Ngeri, Mas. Ini penyakit hati yang harus kita waspadai. Semua bisa kena. Siapapun bisa kena. Termasuk kiai bisa kena. Nah, itu cara mengantisipasinya gimana, Kiai? Lah itulah. Kita harus sadar ini adalah penyakit. Jangan dipelihara. Jangan sampai kita mengatakan kalau saya hasud, benci kepada orang. Misalnya, saya benci kepada Kang Amin karena Kang Amin orang kaya, sudah jadi Pak Kaji misalnya. Ahli ibadah, kemudian saya berharap, lah mudah-mudahan Kang Amin bangkrut, kalau bisa kekayaannya pindah kepada saya. Ini parah ini. Jangan sampai dikira kemudian Kang Amin misalnya benar-benar bangkrut, hilang dari peredaran hidup saya. Apakah hidup saya bebas? Selesai penyakit ini? Tidak. Meskipun tidak ada imbasnya secara langsung ya? Iya, bahkan bahaya itu Kang Amin. Jadi nggak bisa. Misalnya Kang Amin hilang, apa selesai? Tidak. Sifat itu kata nanya pesantren butuh mausuf. Sifat itu butuh tempat. Sehingga nanti kalau Kang Amin nggak ada misalnya, saya sentil aja lah Kang Amin dari kehidupan saya. Misalnya saya sentil saja karena saya punya kekuasaan. Besok akan ada 1, 2, 3 bahkan ribuan Kang Amin yang lain. Maksudnya itu akan menjadi adik gitu semakin. Ya begitu. Artinya apa? Karena apa? Allah Subhanahu wa taala besok akan terus memberikan hartanya, pangkat, kekayaan kepada orang yang banyak. Kemudian saya naudzubillah, kemudian hasud. Sampai kapan, Mas? Sampai kapan saya hasud? Sampai korbannya habis mungkin? Gak mungkin habis karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pangkat, kekayaan, kemuliaan, jabatan kepada hamba-hambanya. Ini capek, Mas. Jadi orang yang punya hasud jangan dikira dengan benci kepada orang lain, kemudian sentil saja orang lain. Hilangkan dari kehidupan kita. Apa selesai? Tidak. Nah ini yang saya katakan bahayanya sifat hasud. Rasulullah SAW sampai menyampaikan begini. Iyyaka wal hasadah. Awas, waspada, jangan sampai kita punya sifat hasud. Karena apa? Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Jadi hasud itu dapat menggerogoti kebaikan sebagaimana kayu dibakar oleh api. Habislah berapapun. Ya. Dan apinya nggak akan mati sampai kayunya habis. Kayunya. Dan subhanallah, na'udzubillah. Ini capek.
Jadi orang hasut ini gampangnya ya, nggak seneng kalau ada orang lain seneng, gitu. Ya. Benci kalau ada orang lain seneng. Jadi sebaliknya, seneng kalau ada orang susah. Nah, itu susah kalau ada orang seneng. Menghentikannya itu loh. Itu penyakit ini harus dibersihkan. Jangan dipelihara. Dan capeknya, para pemirsa ingat ini, catat ini. Capeknya bukan hanya di dunia. Orang hasut itu hidupnya selalu tersiksa, capek. Ini di dunia, Kang Amin ya. Wala adzabul akhirati akbar. Di akhirat lebih parah. Di akhirat lebih menyedihkan. Karena itu, para pemirsa dimanapun saja berada, Kang Amin, ayo kita jaga. Kita jaga, jangan sampai kita hasut. Rasulullah mengajarkan kepada kita agar sesama orang Islam, sesama mukmin ini saling mengasihani. Sampai Rasulullah mengatakan bahwa orang itu tidak dianggap beriman, tidak sempurna imannya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Oke. Jadi para pemirsa sekalian, kita akan melanjutkan bersama Kiai Haji Misbahul Munir, tetapi kami masih menunggu donasi Anda di dakwah peduli COVID-19 di nomor rekening yang tertera pada layar kaca Anda, atau bisa melalui situs web kitabisa.com dengan memindai kode yang ada di televisi Anda. Barcode-nya ada di layar dan itu bisa dipindai dan otomatis nanti akan diarahkan untuk berdakwah di donasi peduli COVID. Kiai, mungkin kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.